kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal untuk ayah bunda semuanya. Masya Allah ya, The Good Parent nih. Komunitas The Good Parent ya, Mbak Dinda ya. Betul, betul. Salam kenal semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ya malam hari ini bisa bertemu dengan eh, ibu-ibu semua gitu ya. Nah, ini semua insya Allah udah ibu-ibu, mandor-mandor ya. Eh, dan bisa sharing ya mudah-mudahan pada malam hari ini terkait tentang bagaimana mengelola keuangan ya selama di bulan Ramadan. Saya alhamdulillah sekarang sebagai profesi sebagai dosen ya, sebagai dosen di Institut Tazkiyah ya yang berada di Sentul City, Bogor ya. Mungkin ada yang tinggal di Bogor di sini. Nah, jadi kalau main ke Bogor di Tazkiyah di Sentul City itu biasanya banyak yang eh, sholat ya di Masjid Tazkiyah Andalusia. Mungkin ada yang pernah ke daerah Ahpung, Pasar Ahpung gitu ya. Apa namanya di sana ada masjid dan ada kampus Institut Tazkiyah. Nah, kampus ini eh, terkait dengan ekonomi syariah ya bidang studinya. Jadi program-programnya terkait dengan manajemen bisnis syariah ya dan ekonomi syariah. Nah, kebetulan saya dosen di manajemen bisnis syariah. Mungkin itu ya, Mbak Din. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bunda-bunda semua di komunitas The Good Parent yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan eh, bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya juga gitu ya, yang masih juga banyak belajar juga bagaimana mengelola keuangan yang lebih baik ya dari hari ke hari. Nah, untuk materinya adalah bagaimana menyiapkan keuangan cerdas ya untuk Ramadan berkah. Ya, ini strategi bijak kelola finansial agar Ramadan lebih tenang dan bebas stres. Nah, ini request dari panitia ya terkait dengan judulnya ya. Nah, perkenalkan saya Dina Diana. Saya sebenarnya lebih banyak di financial educator ya, selain sebagai dosen di manajemen bisnis syariah Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Kemudian saya juga Certified Financial Planner CFP, kemudian fasilitator dari Associate Wealth Planner Syariah ya, serta pendamping UMKM. Ya, mungkin itu sekilas terkait dengan saya dan sebelumnya saya sebelum menjadi dosen adalah praktisi ya, teman-teman ya, praktisi di salah satu bank syariah di Indonesia selama 15 tahun. Eh, Nah, outputnya apa sih dari pertemuan kita malam hari ini ya, bunda-bunda semua? Yang pertama adalah kita mudah-mudahan dari pertemuan ini bunda-bunda bisa mengetahui bagaimana strategi mengelola keuangan ya secara bijak selama Ramadan. Kemudian di akhir nanti saya akan memberikan tips ya agar Ramadan lebih tenang tanpa stres finansial. Nah, sebelum kita masuk pada mengelola keuangan ya, bunda-bunda semua, eh, mungkin kita harus tahu dulu ya, apa sih yang maksud dengan keuangan gitu ya. Karena pastinya semua orang itu suka ya dengan uang, betul nggak sih? Kita tuh sangat apa ya, giat banget gitu ya untuk mencari uang gitu ya. Salah satu barang yang sangat kita inginkan lah gitu ya. Dan pastinya kita butuh uang setiap setiap saat. Karena apa? Karena uang itu adalah alat tukar untuk semua kebutuhan kita ya, baik itu barang maupun maupun jasa. Nah, pasti semua orang suka dong ya dengan uang ya kan? Bunda-bunda di sini juga sama dan mungkin di sini ada juga yang bunda-bunda yang bekerja juga ya. Eh, nah, di sini pastinya semua orang suka uang ya, tapi kalau mendengar kata keuangan gitu ya, langsung apa ya? Kayaknya bikin confused gitu ya. Apa sih keuangan itu gitu ya? Nah, jadi keuangan itu adalah bagaimana kita
mengelolanya, ya, mengelola si uang itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa gitu ya, kalau di kampus itu ada eh, mata kuliah manajemen keuangan. Wah, mereka tuh udah pasti deh kalau ngedenger manajemen keuangan, wah ini kayaknya berat nih gitu ya. Pasti eh, banyak angka, banyak hitungan gitu ya. Sebenarnya keuangan itu bagaimana kita manage ya, manage uang itu sendiri ya supaya sesuai dengan target yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita sudah defense sendiri ya dengan kata keuangan gitu ya, akhirnya apa? Akhirnya banyak ya yang mengalami masalah keuangan gitu ya. Karena apa? Karena tidak bisa manage uang itu dengan baik ya, sehingga yang terjadi adalah masalah keuangan. Nah, ini yang mungkin sering ya terjadi di lingkungan kita ya, ataupun mungkin ya kita sendiri pernah juga ya mengalami masalah keuangan. Nah, berikutnya sebelum masuk ke mengelola keuangan nih, bunda-bunda semua, kita sebenarnya harus menyamakan persepsi nih ya. Jadi, uang itu sebenarnya kan adanya di pola pikir ya. Nah, jadi eh, ada orang yang merasa bahwa sedikit tapi dia cukup gitu ya. Dia dia pendapatannya kecil, tapi kok cukup ya gitu. Kok cukup dia bisa memenuhi nafkah gitu ya atau kebutuhan hari-harinya dengan keluarganya gitu ya dengan pendapatan yang mungkin di bawah UMR. Ya mungkin mudah-mudah mengamati ya di lingkungan kita ada yang memang pendapatannya mungkin kecil gitu ya. Sampai mungkin kita melihat ada pemulung dan sebagainya yang mereka masih survive kok gitu ya untuk hidup dengan uang yang sedikit. Nah, kemudian banyak juga kita melihat orang yang pendapatannya besar ya, pastinya uangnya juga banyak kan gitu ya. Tapi kok kita melihat bahwa mereka itu selalu merasa kurang ya gitu ya. Malah mungkin sampai harus corruption ya, mengambil hak orang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kita juga melihat fenomena itu dia di sekitar kita. Nah, jadi kenapa sih kok ada eh, apa namanya orang yang pendapatannya kecil tapi dia merasa cukup dan ada orang yang pendapatannya sudah besar gitu ya dan uangnya banyak tapi kok dia selalu merasa kurang gitu ya. Nah, disinilah yang membedakan antara mental ya. Jadi di pola pikir itu akan menghasilkan mental ya. Eh, mentalnya itu berarti apa? Mental kaya atau mental miskin. Jika dia merasa bahwa dengan sedikit saja cukup, maka berarti mental dia itu adalah mental kaya gitu ya. Nah, kemudian jika dia merasa bahwa pendapatannya banyak, uangnya banyak gitu ya, tapi selalu merasa kurang, maka sebenarnya mentalnya itu adalah mental miskin. Nah, ini ya mungkin bunda-bunda semua ini juga untuk kita juga bahwa mudah-mudahan kita semua bermental kaya ya. Bermental kaya itu berarti bahwa berapapun yang Allah kasih kepada kita, pendapatan kah gitu ya, uang yang kita miliki, itu kita selalu cukup, ya merasa cukup. Mungkin dalam Islam disebutnya ini ya, qanaah ya, selalu merasa cukup apa yang sudah Allah berikan pada kita berupa harta gitu ya, uang, ya nafkah dan sebagainya dari suami ya. Nah, kita berusaha untuk apa namanya dalam mindset kita gitu ya. Berarti itu cukup untuk kita kelola ya, atau untuk kehidupan kita selama 1 bulan misalnya ya, dari gaji atau pendapatan tetap bulanan. Nah, jadi sebenarnya uang itu tergantung pikiran kita nih, bunda-bunda ya. Berapapun harta atau uang yang miliki, maka seseorang itu sebenarnya bisa mengelola uang itu dengan baik. Asalkan dia tahu gitu ya bagaimana mengelolanya dengan baik, kemudian dia punya kemampuan untuk mengelolanya ya dengan berlatih, dengan kemudian belajar gitu ya. Dan yang terakhir adalah mau ya, mau melakukannya gitu ya. Kadang ada orang yang eh, bilang begini, saya itu tidak pernah merencanakan keuangan saya. Ketika saya ada uang, maka saya keluarkan untuk kebutuhan saat itu, sehingga saya tidak punya tabungan dan sebagainya. Kemudian jika ada kebutuhan mendesak, ya kalau tidak ada uang, berarti saya pinjam. Nah, itulah sehingga akhirnya selalu ada.
problem gitu ya setiap hari terkait dengan kebutuhan yang mungkin kebutuhan itu akan selalu ada, tapi uang karena tidak dikelola maka akan selalu cepat habis gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita kadang mengetahui gitu ya secara teorinya ya, tapi banyak juga sih yang memang tidak mau gitu ya untuk kemudian mencoba gitu ya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini saya mengingatkan kembali Bunda-Bunda bahwa kalau di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi Allah menyuruh kita untuk selalu bersyukur ya, bahwa rezeki yang Allah berikan pada kita berupa pendapatan, berupa harta, uang, itu adalah sebenarnya Allah sudah takar ya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Kita memang tidak perlu melihat apa kehidupan orang lain, kekayaan orang lain gitu ya, karena pastinya berbeda gitu ya. Pastinya orang lain punya kebutuhan yang berbeda dibanding kita gitu ya. Jadi selalu kita melihat pada diri kita ya, kemudian bersyukur ya eh, atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian mungkin sedikit ya, Bunda-bunda saya meng-highlight tentang bagaimana sih pandangan Islam tentang harta sebelum masuk ke pengelolaan keuangannya. Nah, jadi kalau pandangan kita bahwa harta ini adalah titipan ya, uang itu kan adalah bagian dari harta ya, Bunda-bunda ya. Nah, kalau kita merasa bahwa harta ini adalah milik Allah ya, dan kita ini hanya diminta sebagai apa namanya diberikan amanah ya untuk mengatur ya, memanfaatkan dan menyalurkan sebaik-baiknya harta yang diamanahkan kepada kita. Jadi sebenarnya kita ini hanya diberikan amanah untuk mengaturnya, memanfaatkan dan menyalurkan sebaik-baiknya, Nen. Nah, kemudian di Quran Surah Al-Baqarah 284, Allah menyatakan bahwa milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya semua yang ada di muka bumi ini, termasuk harta, itu adalah milik Allah sebenarnya kalau dalam Islam. Nah, kita ini cuma ketitipan, ketitipan amanah dalam bentuk harta untuk kemudian kita kelola dengan baik. Nah, ya, jadi harta ini sebagai amanah, kemudian di sini disebutkan di Quran Surah Al-Hadid ya, orang-orang yang beriman darah kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, jadi ternyata dari harta kita ini ya, sebagiannya itu ada bagian orang lain gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak punya hak sepenuhnya gitu ya bahwa harta itu milik kita. Sehingga kalau dalam Islam ada kita sharing ya, sharing atau berbagi dalam bentuk zakat, infak, sedekah seperti itu. Ya, karena apa? Karena Allah berikan harta kita ini ternyata ada bagian orang lain. Ya, di Quran Surat An-Nur ayat 33, dan berikanlah pada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada kalian. Nah, ini kepada mereka itu siapa? Kepada orang-orang yang berhak ya untuk mendapatkan harta seperti fakir miskin, ya, yatim mungkin ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan ya, harta itu adalah amanah ini hadisnya tentang tidak akan bergeser kedua kaki Adam di hari kiamat dari sisi rohnya hingga dia ditanya tentang 5 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Nah, jadi tentang harta ini, bunda-bunda ya, Islam itu sangat concern dengan dari mana ia dapatkan harta itu ya, dan dalam hal apa harta tersebut ia belanjakan ya. Tentunya berarti harta ini harus kita dapatkan dengan cara yang baik pastinya ya, sesuai syariah. Kemudian pada saat membelanjakannya itu juga harus sesuai dengan apa namanya syariah Islam juga. Nah, kemudian tujuan dan manfaat pengelolaan keuangan ini untuk apa sih? Ya, tujuannya pastinya adalah kita ingin berkah ya, pastinya ya, ingin berkah di dunia dan di akhirat ya. Tujuannya adalah falah yang mendapatkan keberkahan. Tidak hanya di dunia ya, bunda-bunda, tapi kita ingin dengan harta kita ini juga membawa keberkahan kita ya di akhirat nanti.
Nah, kemudian manfaatnya adalah memastikan semua kebutuhan pokok itu bisa terpenuhi dari kita mengelola uang dengan baik. Kemudian kita akan bisa mengevaluasi ya kondisi keuangan kita dari hari ke hari. Kemudian kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dalam pengelolaan keuangan dengan kita melakukan evaluasi ya yang mungkin di bulan lalu kita defisit gitu ya. Kenapa ya kok defisit? Nah, itu pastinya kita harus mencari cara gitu bagaimana supaya tidak defisit lagi dan seterusnya. Nah, kemudian prinsip pengelolaan keuangan ini apa sih? Jadi yang pertama kalau dalam Islam gitu ya, niatkan ibadah. Jadi tadi disebutkan ya bahwa uang itu adalah bagian dari harta dan harta itu adalah amanah dari Allah ya. Di mana kita disuruh untuk mengelolanya dengan baik supaya bisa terpenuhi ya kebutuhan hidup kita ya dan kita bisa sustain gitu ya ke depannya. Nah, jadi niat ibadah ya yang pertama, kemudian yang kedua mengelola keuangan itu harus seimbang ya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi kalau dalam Islam itu tidak boleh ya dalam membelanjakan harta itu terlalu berlebihan dan juga kita juga nggak boleh kikir gitu ya ketika kita akan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Ya jadi di pertengahan gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga prinsipnya adalah prioritas ya. Belanjakanlah harta benda mujaan Allah ya dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam pembinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ya, jadi kita diminta untuk membelanjakan harta itu adalah untuk sesuatu yang penting dulu gitu ya, kebutuhan pokok kita gitu ya. eh, di sini disebutkan jangan menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Jadi kebutuhan pokok itu kan adalah kebutuhan yang bagaimana kita bisa survive ya untuk hidup. Nah, itu yang paling penting adalah kita memenuhi itu dulu ya. Makanya dalam Islam ketika kita mempunyai uang atau harta itu harus prioritas yang mana dulu ya. Itu adalah untuk kehidupan kita gitu ya, untuk survive. Nah, bagaimana sih mengolah keuangan keluarga gitu ya secara umum nih Bunda-bunda ya. Jadi tadi disebutkan bahwa dari mana sumber keuangannya ya. Jadi kalau dalam Islam itu sumber keuangan itu harus yang halal ya, baik dan berkah. Ya, halal dari sisi pekerjaannya gitu ya atau zatnya ya yang apa namanya bidangnya misalnya atau industrinya itu yang halal ya, kemudian dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencuri kah atau ini ya merampok gitu ya, pasti itu udah nggak berkah ya. Ya, jadi sumber keuangan ini dalam Islam itu harus yang halal dan pastinya harus baik ya dengan cara yang baik ya untuk mendapatkannya. Nah, kemudian setelah itu dari sumber keuangan maka kita diminta untuk mengolah keuangan. Nah, bagaimana tadi? Nah, ini pakai prinsip yang tadi ya, prinsip seimbang, proporsional, kemudian skala prioritas. Nah, skala prioritas ini adalah kita juga bisa menentukan nih mana yang keinginan dan mana kebutuhan. Nah, kemudian yang terakhir kemana keuangan digunakan ya? Ya, kemana saja sih keuangan itu nanti porsi-porsinya itu digunakan untuk apa saja? Pastinya adalah ada porsi untuk konsumsi, ya, kebutuhan hidup kita sehari-hari, kemudian saving, ya, investasi, ya, yang terakhir apa namanya tazkiyatul mal atau cleansing of wealth, ya. Bagaimana kita purifikasi ya dengan cara mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Nah, kemudian bagaimana prinsip Islam ya dalam membelanjakan harta ya karena di sini kita nanti akan berbicara tentang bagaimana nanti kita apa namanya menghadapi ya strategi menghadapi Ramadan nanti berarti kan di situ ada pengeluaran dong ya pengeluaran-pengeluaran di bulan Ramadan. Nah, bagaimana sih Islam apa namanya punya prinsip gitu ya dalam membelanjakan harta. Nah, yang pertama eh, harta yang kita miliki atau uang yang kita miliki itu pengeluaran utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dulu. Ya. Nah, ini wajib ya bagi para suami-suami kita itu menafkahi ya. Karena apa? Di sini Quran surat Al-Baqarah 233, kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut atau cara yang baik. Kemudian di hadis riwayat Muslim, seorang berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar." Rasulullah menjawab, "Belanjakan untuk dirimu." Kemudian ia berkata kembali, "Saya punya dinar lainnya." Kemudian Rasulullah kembali menjawab, "Belanjakan untuk keluargamu." Kemudian laki-laki tersebut
kembali berkata, saya punya dinar yang lain lagi. Kemudian lantas Rasulullah menjawab, belanjakan untuk anakmu. Kemudian ia berkata, saya punya yang lainnya lagi, Rasul. Kemudian Rasul menjawab, kamu lebih mengetahui kemana harus belanjakan. Ya, artinya, oh ternyata yang utama adalah untuk anaknya, apa untuk keluarganya dulu, ya. Baru kemudian yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, pengeluaran itu tidak boleh dibelanjakan secara israf tadi ya, yang sesuai dengan prinsip yang sebelumnya tidak berlebihan ya, israf dan tabzir. Ya, tabzir ini mubazir. Mubazir ini berarti ada yang terbuang gitu ya, ketika kita belanja ada yang tidak terpakai atau atau terbuang gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan prioritas ya. Nah, menentukan prioritas ya pada kebutuhan yang primer ya atau daruriyat ya itu sebutannya kalau dalam Islam itu daruriyat itu primer ya kebutuhan yang paling penting. Kemudian setelah itu adalah hajiat atau sekunder ya dan membatasi perilaku yang mendukung aktivitas tahsiniyat atau tersier. Nah, jadi kalau sudah kita menentukan prioritas gitu ya, prioritas kita adalah kebutuhan primer ya, pastinya kita akan terjauhkan dari sifat konsumerisme ya dan mudah berhutang untuk memenuhi gaya hidup ya yang akan beresiko terjebak jeratan utang riba terutama ya. Nah, ini ya bunda-bunda, jadi kalau dalam Islam itu ada kebutuhan daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Nah, daruriyat ini adalah kebutuhan primer ya. Pastinya ini adalah kebutuhan untuk kebutuhan dasar manusia ya. Nah, contohnya makan, minum, ya, pakaian, rumah atau tempat berlindung. Jadi rumah atau tempat berlindung itu adalah bagian dari kebutuhan primer ya. Oke, kemudian hajiat ini adalah untuk kebutuhan untuk memudahkan kehidupan kita. Contohnya kita punya kendaraan, ya, punya HP, ya, kemudian ada listrik, ya, perawatan kesehatan, gitu, ya, atau perawatan rumah. Nah, ini adalah bagian dari kebutuhan sekunder atau hajiat. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniat, yaitu ini adalah kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kemewahan, ya, atau gaya hidup. Ya, sifatnya di atas hajiat. Ya, contohnya kita beli pakaian untuk pesta, misalnya mau kemudian kalau punya mobil kedua, maka itu pastinya tahsiniat ya. Kemudian pergi liburan ya dan sebagainya. Ya, itu di atas hajiat ya. Nah, ini ya. Jadi kita mengetahui yang mana sih yang penting dulu ya yang harus kita penuhi ya bunda-bunda. Pastinya daruriyat dan hajiat ini. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya dalam apa namanya pengeluaran gitu ya, pengeluaran tadi gitu ya. Nah, yang pertama adalah pahami dulu nih bedanya antara needs dan wants. Jadi setiap kita melakukan perencanaan untuk mengeluarkan dana gitu ya, atau membeli barang, maka coba selalu kita pikirkan ini sebenarnya saya butuh banget atau hanya keinginan. Ya, kalau misalnya memang needs, ya berarti oke, kita beli. Tapi kalau hanya kebutuhan apa keinginan saja, wants kita sebenarnya punya gitu ya barang yang sama gitu ya, tapi mereknya berbeda misalnya. Nah, itu lebih baik kita coba pending dulu. Kemudian hindari faktor pemicu atau FOMO ya, ikut-ikutan tetangga, misalnya tetangga beli rice cooker yang baru, wah saya pengen dong itu merek itu gitu ya. Kemudian apa banyak iklan gitu yang lewat. Nah, kemudian nah ini coba hindari ya kita untuk kemudian banyak melihat marketplace gitu ya yang kemudian akan menggoda kita untuk membeli sesuatu sebenarnya kita nggak butuh gitu ya tapi karena ikut-ikutan. Nah, kemudian coba deh kalau misalnya kita beli sesuatu barang, maka kita keluarkan juga gitu ya barang yang mungkin sudah apa usang gitu ya. Misalnya kayak baju, oh baju saya ini udah agak ini nih kurang baik lagi gitu ya. Kemudian saya beli lagi. Nah, maka coba kurangi ya baju yang sudah tidak terpakai itu untuk kemudian kita keluarkan misalnya. Nah, berikutnya adalah pertimbangkan ya beli barang dengan fungsi sama ya dengan barang yang sudah kita punya sebelumnya ini ya. Nah, itu yang tadi apa pahami itu sebenarnya adalah kebutuhan atau keinginan tadi ya.
Nah, ini salah satu pertimbangan juga ya. Kemudian belajar mengendalikan keinginan. Ya, coba kita kendalikan keinginan. Ya, kita coba disiplin ya untuk kemudian kita lebih banyak ya, kemudian nabung untuk sesuatu yang lebih penting ya. Nah, berikutnya ya ini ya. Jadi ini yang penting ya, bunda-bunda ya, yang sering kita apa namanya karena gaya hidup kemudian marketplace-nya banyak iklan gitu yang kita juga sering apa namanya lihat gitu kan. Nah, inilah yang kemudian akhirnya kita sering terlupa antara needs and wants sehingga akhirnya barang banyak yang numpuk kan pasti di rumah. Nah, ini coba apa namanya kita ya saya juga mungkin ya dan mudah-mudah semua kita coba kembali disiplin ya terkait dengan needs and wants ini. Oke, kemudian dari sisi dari financial planner ya, di sini kita punya model pengeluaran nih bunda-bunda yang direkomendasikan yang ideal gitu ya. Tapi kalau memang belum mencapai ideal tuh nggak masalah ya, karena kita akan terus belajar dan masing-masing kita itu berbeda ya dari sisi pendapatan ya, kemudian apa dulu yang harus dikeluarkan gitu ya, kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya dan sebagainya. Sehingga pastinya masing-masing dalam kondisi yang berbeda-beda dan untuk mencapai ideal ini mungkin eh, belum tentu gitu ya semua bisa mencapai gitu ya. Nah, ini terus belajar dan kalau bisa ini bisa kita kita praktekkan. Nah, yang pertama ya bunda-bunda jadi kalau kita sebagai muslim mungkin kita harus punya ini ya pos zakat nih bagi apa bunda-bunda yang keluarganya atau suaminya juga sudah apa namanya pendapatannya mencapai nisab ya nisab zakat penghasilan misalnya. Nah, itu coba keluarkan pertama adalah itu ya, zakat 2,5%. Nah, bagi yang belum, maka ini bisa di skip ya, yang pos nomor satu. Nah, kemudian pos nomor dua ya, pos cicilan hutang. Nah, bagi bunda-bunda yang masih ada hutang, misalnya ya keluarga, misalnya KPR atau kendaraan ya, apapun itu. Nah, kita cek lagi ya, kira-kira pos cicilan hutang ini berapa sih ya besarnya gitu ya. Nah, di sini rekomendasi kita adalah 35%. Jadi sepertiga dari pendapatan ya untuk membayar angsuran. Jadi kalau misalnya kita ada pendapatan 10 juta, maka 3,5 jutanya itu maksimal untuk pembayaran angsuran ya jika kita ada hutang. Kalau lebih dari itu, maka itu sudah terlalu apa besar ya. Tentunya harus ada eh, pelunasan sebagian misalnya. Nah, di sini hutang itu adalah ada hutang konsumtif dan ada hutang produktif. Jadi memang kita berharap hutang konsumtif ini agak direm gitu ya. Maksimal tuh hanya 15% aja gitu dari pendapatan kita ya untuk mengangsur hutang konsumtif. Apa sih hutang konsumtif itu? Yaitu contohnya misalnya hutang beli HP, misalnya atau laptop gitu ya yang terkait dengan apa namanya gaya hidup seperti itu. Nah, kalau hutang produktif adalah hutang yang di mana ketika kita berhutang terkait dengan barang itu, ya maka itu akan menghasilkan pendapatan. Ya, contohnya misalnya, oh ada hutang apa kendaraan. Nah, kendaraan itu dipakai untuk bekerja, maka kendaraan itu masuk sebagai hutang produktif. Ya, karena apa? Karena dipakai untuk bekerja dan menghasilkan uang gitu ya. Kemudian kalau disewakan itu juga termasuk hutang produktif. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pos iswaf nih, bunda-bunda. Jadi, rekomendasi kita itu 7,5% dari pendapatan. Jadi, kalau di total dengan pos zakat itu 10%. Ini rekomendasi aja ya, artinya kalau tidak mau mencapai 7,5% juga tidak apa-apa, karena ini sifatnya kan sunnah ya. Iswaf ini adalah infak sodakoh ya, dan wakaf. Oke, kemudian ada pos kontribusi asuransi minimum. Jadi kalau bunda-bunda yang punya asuransi, ya misalnya asuransi kesehatan atau asuransi aset yang dimiliki, kemudian asuransi jiwa dan sebagainya, ini minimal ya 10% dari pendapatan bulanan untuk membayar preminya gitu ya. Nah, berikutnya adalah pos tabungan masa depan nih, minimal 10%. Nah, ini juga minimal ya, berarti bisa diperbesar tergantung dari
bunda-bunda mau menabung lebih banyak untuk tujuan keuangan apa, misalnya apakah untuk ibadah ibadah haji, umroh dan sebagainya ya, atau untuk pendidikan anak. Nah, ini silahkan gitu ya. Minimal sebenarnya 10% dari pendapatan kita. Jadi dari 10 juta, 1 juta itu coba ditabung gitu ya. Nah, terakhir pos keenam ini adalah pos belanja. Yang tadi ya, pos belanja kebutuhan hidup kita ya dan gaya hidup itu maksimal 35%. Jadi sebenarnya sepertiganya aja cukup harusnya ya, sepertiga untuk belanja kebutuhan dan gaya hidup. Nah, banyak sih yang kemudian konsul dengan saya, oh saya itu masih UMR ininya pendapatannya bagaimana? Karena pasti habis untuk kebutuhan hidup saya yang primer. Oh nggak apa-apa. Jadi artinya eh, itu kan tergantung dari tadi ya yang saya bilang bahwa setiap orang berbeda-beda pendapatannya, kemudian kebutuhan hidupnya juga gitu ya, sehingga untuk mencapai ideal ini pasti perlu waktu gitu ya, perlu waktu. Jadi yang penting dari berapa pendapatan coba untuk bisa disisihkan ya untuk misalnya menabung gitu ya untuk dana darurat atau untuk masa depan. Nah, rulesnya itu apa? Rulesnya itu dari pos-pos ini mengurangi yang maksimum dan meningkatkan minimum. Ya, jadi contoh misalnya pos cicilan hutang maksimal 35%. Kalau kita nggak punya hutang, maka ini nol kan ya. Nah, nol ini, nah pos cicilan hutang ini bisa kita masukkan ke pos yang lainnya. Ya, misalnya pos untuk tabungan masa depan ini kan masih minimal nih, masih minimal 10% ini bisa dinaikkan. Ya, kemudian namanya mungkin yang masih minimal ini bisa kita naikkan ya. Tapi yang maksimal ini kalau bisa dikurangi ya seperti pos belanja kebutuhan ya dan gaya hidup gitu ya. Jadi jangan sampai pendapatan naik, gaya hidupnya juga naik lagi ya. Jadi kita seringnya kalau pendapatan naik maka gaya hidup kita menjadi meningkat juga gitu ya. Harusnya tabungannya yang meningkat gitu ya. Nah, mungkin itu bunda-bunda ya, ini rekomendasinya yang ideal. Tapi untuk mencapai ini kita harus terus berlatih dan belajar dan sesuaikan dengan kebutuhan hidup masing-masing gitu ya, karena berbeda pendapatannya. Nah, kemudian sisihkan ya, bukan sisakan. Artinya pos-pos ini coba disisihkan ya, bukan disisakan. Ya, jadi kalau sisa pasti kita nggak pernah bisa nabung kalau disisakan gitu ya. eh, Pastinya harus sisihkan dulu gitu ya yang pos-pos ini misalnya pos iswaf misalnya ya, eh, kita nggak akan bisa sedekah-sedekah gitu kalau kita nggak menyisihkan dari uang belanja kita gitu ya. Nah apalagi bulan Ramadan nanti kita akan banyak pahala ya kalau kita banyak bersedekah. Nah berikutnya mungkin ini bunda-bunda saya hanya eh, ini aja ya sedikit. Jadi eh, pencatatan keuangan itu penting supaya kita bisa mengetahui sebenarnya kita mengalami surplus ya, defisit atau seimbang antara income dan expense. Coba bunda-bunda lihat cash flow-nya ya yang bulanan, income-nya ini berapa ya bulanannya, baik itu yang tetap maupun tidak tetap. Kemudian expense-nya apa saja. Ya, misalnya cicilan hutang per bulan ya, kemudian untuk protection misalnya ya, ada asuransi, kemudian untuk saving ya berapa, kemudian spendingnya berapa yang memang tetap gitu ya setiap bulannya seperti bayar listrik, bayar SPP anak ya dan sebagainya gitu ya. Itu coba dilihat apakah kondisinya surplus ya, defisit ya atau equilibrium. Kalau surplus maka nanti bisa kita masukkan ya ke dalam saving ya, atau investment. Oke, itu untuk cash flow statement ya. Jadi ini kalau ini terkait dengan aset ya, kita bisa melihat kita punya kekayaan bersih atau tidak. Itu dilihat dari apa? Dilihat dari kita coba cek aset kita di rumah kita ini ada apa saja. Apakah ada aset yang immovable? Ya, immovable itu aset berupa apa namanya tempat tinggal gitu ya. Kemudian movable ini adalah yang kendaraan, ya liquid, misalnya kita punya emas, kemudian punya tabungan itu adalah aset-aset liquid. Coba kita berhitung, misalnya dengan suami, oh kita coba lihat yuk apa namanya neraca keuangan kita. Keluarga itu aset kita lebih besar nggak sih daripada hutang gitu ya, jumlah hutang. Nah ini adalah jumlah hutang kita yang jangka pendek, short itu berarti hutang sampai dengan 1 tahun ya jangka waktunya. Kemudian medium berarti 1 sampai 5 tahun dan
hutang jangka panjang ini lebih dari 5 tahun. Misalnya hutang KPR. Nah, ini adalah jumlah hutang yang lebih dari 5 tahun itu berapa misalnya. Nah, jadi nanti kita bisa melihat sebenarnya kita punya kekayaan bersih atau tidak. Ya, kita membandingkan antara total aset yang kita miliki dengan total hutang yang kita apa namanya yang saat ini sedang kita jalani. Baik itu untuk tentang bagaimana kita melakukan pencatatan keuangan di keluarga ya. Jadi memang ini harus ada keterbukaan dengan para suami ya, muda-muda ya untuk mengetahui kondisi keuangan kita ya atau keluarga kita. Nah, sebelum masuk ke tips mengelola keuangan di bulan Ramadan, ini sebenarnya tips mengelola keuangan keluarga secara umum ya, Bunda. Jadi setiap bulannya kita bisa melakukan ini. Ya, yang pertama adalah catat ya, periksa dan mengatur ulang pos belanja. Ya, jadi sebelum membelanjakan, ya ketika kita mendapatkan gaji dari suami atau kita juga punya pendapatan gitu ya, utamakan kebutuhan yang prioritas dan urgent. Tadi sudah disebutkan ya di sebelumnya bahwa yang kita butuhkan mana saja gitu ya. Kebutuhan dasar tentunya. Kemudian berpikir fungsi bukan gengsi, yaitu ketika kita membeli sesuatu, pikirlah untuk jangan berpikir gengsi seperti merek dan sebagainya ya. Kita jadi kayak beli merek kan ya, tapi berpikirlah fungsi ya. Nah, kemudian alokasikan zakat ya. Ini sifatnya wajib bagi yang pendapatannya sudah melebihi nisab ya. Nah, kalau di apa namanya ketentuan dari Basnas untuk pendapatan sekitar 8 jutaan ya kalau nggak salah itu 8 jutaan per bulan ya itu eh, sudah nisab zakat 2,5% ya zakat penghasilan. Kemudian iswaf itu tadi ya infak, sedekah dan wakaf ini sifatnya sunnah. Ya, tapi kalau kita mau berbagi rezeki membuat kita lebih bersyukur ya merasa kaya dan bahagia. Jadi ketika kita memberikan apa rezeki kita ya kepada orang lain gitu ya sebagian rezeki kita pada orang lain maka sebenarnya kita merasa bahagia ya. Nah ini tadi fokusnya pada presentasi 2,5 sampai 10% ya berdasarkan pos yang tadi pengeluaran. Nah ini sisihkan ya bukan sisakan. Jadi kalau kita tidak pernah mensisihkan maka kita nggak bisa ngeluarin nih pasti habis terus gitu ya untuk pendapatan untuk pengeluaran-pengeluaran kita lainnya. Nah, ini terkait dengan zakat, bedanya zakat, sedekah, wakaf ya. Ini nanti ya, mudah-mudahan bisa baca kembali. Kemudian yang ketiga, cobalah menabung secara rutin ya sebagai cadangan dana darurat. Ya, ini akan membuat kita merasa aman dan tenang. Nah, berapa sih persentasenya? Tadi disebutkan ya bahwa menabung untuk masa depan itu 10% minimal. Nah, jadi minimal 10% ini menabung masa depan itu termasuk untuk dana darurat juga ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang di luar prediksi. Contohnya kayak tadi misalnya oh ada undangan nikah, ada anak ulang tahun yang mungkin belum kita budgeting gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa ambil dari pos dana dana darurat itu misalnya ya. Nah, jadi sisihkan ya, bukan sisakan dan bagi muslim ya memang kita prefer untuk menabung di tabungan syariah. Nah, berikutnya mungkin bunda muda juga ingin misalnya menabung untuk tujuan ibadah yang memang memerlukan dana yang besar. Maka ini juga kita harus disiplin juga untuk menabung ya tiap bulannya misalnya untuk kita ingin haji, umroh ya atau ibadah kurban. Nah, buat tabungan khusus gitu ya yang mungkin tidak bisa kita ambil-ambil tuh ya. Nah, ini sisihkan. Ya, jadi memang kita mungkin dengan para suami itu juga harus juga terbuka gitu ya. Kita ingin apa nih di masa depan? Kita pengen eh, kalau mau jalan-jalan silahkan juga. Misalnya wisata nih kemana misalnya ya. Nah, itu juga pastinya perlu tabungan kan ya. Kemudian yang kelima, kalau ada lebih, maka coba investasikan. Nah, investasikan ini untuk mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan tadi. Misalnya untuk dana pendidikan kah, untuk dana pensiun nanti, atau untuk tadi ya misalnya menabung untuk ibadah. Banyak juga ya yang melakukan investasi adalah sebagai tabungan untuk tadi ya misalnya ibadah. Misalnya dengan membeli emas LM. Sekarang kan ini ya banyak juga tuh ya marak yang membeli emas LM sebagai salah satu bentuk investasi yang aman ya. Ya, jadi tidak ada jenis investasi yang tidak berisiko sih sebenarnya bunda-bunda ya. Nah ini disesuaikan dengan tujuan keuangan kita.
ya, kenali dan pilih instrumen investasi sesuai tujuan keuangan. Jadi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang jangka pendek, maka kalau investasi di emas atau LM itu itu boleh karena cepat untuk dicairkan. Tapi kalau investasi di instrumen keuangan, contohnya saham, saham, obligasi, sukuk gitu ya, itu untuk yang di atas 3 tahun. Nah, jadi bunda-bunda eh, lihat dulu ya instrumen keuangannya seperti apa. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Artinya jangan investasi di satu tempat gitu ya. Karena apa? Karena ketika mengalami penurunan gitu ya investasi tersebut atau mengalami kegagalan, misalnya investasi dalam usaha gitu ya, dalam bentuk usaha, maka ya pasti habis gitu ya modal kita. Pilih investasi yang mudah, murah, aman ya, dan tentunya kalau Muslim ya sesuai dengan syariah gitu ya. Kemudian waspada investasi ilegal nih, bunda-bunda ya. Jadi jangan sampai kita masuk dalam investasi yang bodong ya, investasi yang fiktif gitu ya. Sebenarnya tidak ada usahanya gitu. Nah, ini jangan jangan juga apa tadi ya FOMO gitu, FOMO ya. Karena ikut-ikutan teman sehingga dan kita juga tidak mengerti bentuk investasinya itu sangat berbahaya gitu ya karena banyak yang kemudian akhirnya tertipu ya. Ingat 2L ya, legal dan logis ya. Legal itu adalah terdaftar di OJK ya, investasi tersebut. Kemudian logis itu artinya dia menawarkan dengan apa imbal hasil yang wajar ya, yang kalau kita tahu bahwa imbal hasil itu lebih dari 100%, maka itu tidak wajar gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah waspada jeratan hutang nih, bunda-bunda ya. Jadi kita lagi marak juga ya pinjaman online yang ilegal juga gitu ya. Nah, tadi kan kita ada pos ya, pos hutang ya. Nah, berhutang itu hanya jika diperlukan. Kalau memang tidak ada hutang, alhamdulillah ya. Berarti nyaman ya hidup kita gitu ya. Tapi kalau memang butuh gitu ya, misalnya, oh kan rumah itu adalah kebutuhan dasar sehingga kita mengambil apa hutang berupa KPR ya nggak apa-apa karena itu memang untuk kebutuhan kita ya, kebutuhan apa namanya tempat tinggal. Kemudian berhitung, selalu berhitung ya, selalu sebelum berhutang, apakah saya bisa membalikan atau tidak. Jadi jangan sampai kita berhutang, apalagi sekarang pinjaman online itu udah masuk ya di rumah-rumah kita gitu ya melalui HP kita gitu ya. Sehingga kita mudah sekali gitu untuk berhutang. Nah ini selalu coba berhitung ya sebelum berhutang dan memilih hutang yang produktif. Ya, jangan yang konsumtif karena kalau konsumtif ya habis dan tidak menghasilkan keuntungan. Kemudian hindari hutang ilegal ya yang dan berbunga tinggi. Nah, ini pastinya ya kalau pinjaman online itu bunganya bunga harian tuh kalau kita tidak bayar angsuran dengan tepat waktu. Ya, sehingga apa? Sehingga banyak yang orang yang pinjam ya pinjaman online misalnya 10 juta, oh kok ternyata dia harus membalikan sampai 50 juta gitu ya. Oh ternyata 40 jutanya itu adalah bunganya gitu ya karena dia bunganya itu bunga harian gitu ya. Ini yang mungkin banyak yang masyarakat yang tidak tahu gitu ya. Nah, kemudian maksimal total cicilan hutang pribadi tadi berapa? 35% ya, sepertiganya. Sepertiganya maksimal. Kemudian pisahkan hutang usaha dengan hutang pribadi. Jadi kalau bunda-bunda yang punya usaha juga dengan suami misalnya, ya maka pisahkan dengan hutang pribadi. Kemudian say no to riba, ya artinya kalau bagi Muslim tadi disebutkan ya bahwa pinjaman-pinjaman yang tadi bunga berbunga ya itu pastinya nanti akan melilit kita gitu. Nah ini itu bagian dari riba sehingga coba kita hindari ya. Lebih baik kita kalau berhutang ke lembaga-lembaga keuangan yang syariah gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang terakhir ya mengolah asetnya. Jadi kalau kita punya aset ya, coba itu menjadi sumber pendapatan lain ya yang bisa kita miliki ya. Misalnya optimalkan aset yang dimiliki ya. Apa saja sih aset ini bisa yang berwujud atau tidak berwujud. Contohnya kita punya kios ya, kemudian punya motor yang kemudian bisa dipakai untuk usaha gitu ya. HP mungkin sekarang banyak juga ya ibu-ibu yang menjadi content creator gitu ya. Ternyata itu menghasilkan gitu ya, menghasilkan apa pendapatan tambahan gitu ya dari HP yang dia miliki. Kemudian kalau aset tidak berwujud, misalnya kita punya jaringan usaha ya,
keterampilan dan ilmu yang dimiliki, misalnya keterampilan memasak ya, kemudian kita jual kue-kue yang kita ini yang kita apa namanya hasilkan gitu ya. Kemudian kita punya sertifikasi dari produk yang kita miliki atau yang kita buat, ya pastinya itu juga menghasilkan apa pendapatan tambahan. Ya. Oke, terakhir nih Bunda-Bunda ya. Jadi ini adalah yang tadi ya, mengelola keuangan yang memang seharusnya kita bisa lakukan gitu ya, tiap bulannya. Nah, bagaimana sih strategi atau tips mengelola keuangan selama Ramadan? Nah, sebenarnya kalau kita sudah terbiasa mengelola keuangan ya setiap bulannya, seharusnya tidak terlalu berbeda saat menghadapi bulan Ramadan. Betul nggak? Ya, karena kan pasti sama aja gitu ya. Artinya eh, apa day to day-nya juga kan kita juga mengeluarkan untuk makan gitu ya. Malah mungkin makannya malah berkurang harusnya ya. Karena cuma 2 kali makan gitu ya. Nah, ini apa namanya? Coba kita lihat ya, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama ya, tips yang pertama dahulukan kebutuhan dari keinginan. Ini saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali ini ya. Karena tadi strategi mengatur keuangan yang perlu kita pegang dan disiplin itu adalah selalu dahulukan kebutuhan daripada keinginan ya. Ini juga praktek ya dari ibadah yaitu menahan hawa nafsu kita ya. Jadi menahan diri untuk tidak membeli terlalu banyak barang yang apa namanya yang diinginkan. Oke, jadi penuhi dulu ya kebutuhan yang penting ya baru kemudian beli barang yang lain ya. Nah, di bulan Ramadan ini bunda-bunda kita bisa manfaatkan nih promo ya selama Ramadan. Pastinya banyak ya yang diskon dan sebagainya untuk oleh barang dengan harga lebih murah. Itu gak apa-apa ya, itu dimanfaatkan saja. Kemudian yang kedua, membuat anggaran belanja bulanan khusus Ramadan nih. Ya, jadi sebelum kita menghadapi bulan Ramadan nanti, coba kita budgeting deh gitu ya. Supaya apa? Supaya menghindari risiko over budget ya. Ya, kebutuhan konsumsi saat Ramadan itu hal yang wajib diperhitungkan karena supaya kita sehat ya menghadapi apa saum dan sebagainya. Itu biasanya mungkin butuh tambahan suplemen gitu ya. Buahnya jadi lebih banyak mungkin ya dan apa namanya vitamin dan sebagainya. Nah, ini coba apa namanya di breakdown gitu ya belanja bulanan khusus Ramadan. Nah, berikutnya membuat daftar belanja. Jadi ketika kita mau belanja, nah memang ini sih sebenarnya banyak juga yang sudah meninggalkan ya karena udah biasa kok gitu ya, udah biasa belanja ini udah menikah sampai 20 tahun gitu ya, masa harus bikin daftar belanja juga sih. Nah, ini sebenarnya nggak ada masalah kalau memang kita disiplin gitu ya. Ketika kita membeli sesuatu maka kita akan beli itu gitu ya. Tapi kadang kan mata kita kemana-mana gitu ya. Ketika kita mau beli satu barang maka yang ada kita beli 5 barang gitu. Nah, ini jadi karena apa? Karena kita tidak disiplin dengan daftar belanja yang sebenarnya kita inginkan tuh apa sih harusnya gitu ya. Nah, jadi jadikan kebutuhan utama sebagai prioritas dan hindari overspending. Ya, biasakan untuk buat daftar belanja saat kita belanja harian atau mingguan gitu ya. Mungkin di sini mudah-mudahan ada yang belanjanya harian atau mingguan ya, atau ada yang bulanan malah ya. Ya. Kemudian yang ketiga menghindari beli makanan dan minuman yang berlebihan ya. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan ini, ya pasti keinginan untuk beli banyak makanan dan minuman itu ini ya, godaannya kuat ya. Ya, jadi efek dari berpuasa ya selama seharian penuh ya. Jadi kenyataannya perut kita itu nggak bisa nampung ya, Bun. Terlalu banyak makanan dan minuman saat berbuka. Ya, jadi maka hindari mubazir dan israf tadi ya. Kemudian yang keempat, membuat makanan sahur dan berbuka sendiri di rumah. Jadi baiknya sih memang kalau mau menghemat ya, itu kita ya harus masak sih gitu ya masak sendiri ya cara praktisnya adalah masak stok makanan yang bisa dibekukan dalam kulkas untuk berbuka maupun sahur jadi kita mungkin masak beberapa kali mungkin di sini banyak ya bunda-bunda juga yang apa namanya mungkin punya stok makanan untuk yang anak-anaknya gitu ya misalnya bikin spicy wing lah atau apa gitu ya ada yang bikin nugget sendiri ya ala rumahan gitu kan itu bisa untuk berkali-kali kita kemudian kita bekukan gitu ya bisa untuk berbuka maupun sahur.
Nah, jadi kalau memasak satu kali bisa menghemat tenaga dan waktu ya untuk beberapa kali makan. Nah, selain itu, membuat makanan rumah juga lebih terjamin kebersihannya ya dan kandungan gizinya. Nah, berikutnya adalah mengurangi kebiasaan makan di luar atau membeli makanan siap saji. Ya. Nah, jadi kalau pada saat Ramadan nih, pastinya kita kan punya waktu-waktu untuk berbuka bareng ya. Nah, ini bareng-bareng dengan alumni-alumni kah gitu ya. Alumni ada yang sampai alumni SD, SMP, SMA, ya alumni kuliah gitu. Itu ngajak buka bareng gitu. Ya, jadi itu adalah agenda-agenda tambahan kita ya pastinya di bulan Ramadan. Nah, coba kita cermat juga ya ngambil keputusan untuk ikut atau tidaknya. Artinya jangan juga terlalu sering makan di luar karena pastinya akan menambah pengeluaran kita dong ya. Jadi gimana caranya kita masih bisa eksis gitu ya dengan teman-teman, bisa silaturahmi gitu. Tapi mungkin harus tadi ya harus dilihat juga budgetingnya ya. Kemudian yang keenam, sisihkan sebagian penghasilan untuk ziswaf tadi ya, bunda-bunda ya, karena bulan Ramadan ini pastinya kita akan lebih banyak dong untuk bersedekah ya, untuk mengeluarkan zakat ya. Jadi kalau untuk infak sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau untuk zakat itu kan wajib ya bagi yang hartanya sudah mencapai nisab atau kita bayar zakat mal ya atau kita juga wajib mengeluarkan zakat fitrah ya untuk semua muslim ya di bulan Ramadan ini. Nah, jadi bulan Ramadan ini ajang untuk berlomba berbuat kebaikan ya, dengan nilai amalan berkali lipat dibandingkan bulan lain. Ya, kalau kita berbagi. Kemudian yang ketujuh, pisahkan pos pengeluaran Ramadan dan Lebaran. Ya, jadi tips hemat di bulan puasa ini perlu lakukan. Misalnya kita memisahkan pengeluaran untuk Ramadan dan kebutuhan Idul Fitri. Ya, jadi untuk kebutuhan Ramadan kita seperti biasa ya kita gunakan kalau bunda-bunda suaminya pegawai tetap mungkin ada gaji ya, ada gaji bulanan gitu kan, atau karyawan gitu ya. Nah, gaji bulanan ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ya selama Ramadan. Nah, pastinya nanti ada THR ya, karena ini THR itu kan ketentuan pemerintah ya untuk kemudian ditunaikan gitu ya kepada para karyawan. Nah, ini bisa untuk keperluan saat Idul Fitri. Ya, jadi memang jangan sampai mencampurkan. Sebaiknya menghindari mencampurkan dana dan anggaran untuk Ramadan dan Hari Raya. Jadi supaya kita bisa tahu ya, kalau yang Ramadan itu kan sama seperti bulan-bulan sebelumnya juga gitu ya. Kita melakukan pengeluaran bulanan. Nah, jadi kalau yang THR itu kan ekstra ya. Misalnya kita ingin memberikan hampers kah kepada orang tua gitu ya, buah tangan misalnya ya, atau membelikan baju untuk anak ya dan sebagainya. Nah, ini itu bisa menggunakan anggaran THR-nya. Nah, tapi yang terakhir sisihkan ya tetap sisihkan untuk menabung dana darurat dan investasi. Jadi walaupun kita kayaknya kebutuhan itu banyak gitu, apalagi kalau mau mudik ya. Kalau mau mudik kan pasti juga banyak dong kebutuhannya. Nah, ini coba untuk apa namanya bisa menyisihkan juga gitu ya. Banyak juga sih yang mudik itu menggunakan tabungan ya, tabungan yang memang sudah di-prepare sebelumnya gitu ya, selama setahun sebelumnya mereka nyicil gitu ya, bukan nyicil sih, saya menyisihkan untuk apa biaya mudik misalnya ya. Itu lebih baik. Ya, jadi memang kita harus coba biasakan tadi menyisihkan untuk kegiatan atau tujuan-tujuan apa nih yang kita inginkan. Misalnya untuk mudik berarti kita harus sudah apa namanya prepare gitu ya selama setahun lalu gitu ya. Ya, jadi tiap bulan jangan lupa untuk tetap menyisihkan dana untuk ditabung sebagai dana darurat atau investasi. Ini sih sebenarnya artinya walaupun di bulan Ramadan ya kita tetap masih bisa juga menabung. Malah dapat ekstra kan, dapat THR. Jadi artinya jangan dihabiskan semua juga gitu. Ya. Oke, mungkin itu ya bunda-bunda ya siap menyambut Ramadan tanpa boros dan boncos ya. Bismillah. Ya, insya Allah semua bisa dan terus belajar untuk apa namanya mencukupkan ya apa yang telah kita dapatkan. Ya, Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap anak memiliki potensi luar biasa yang perlu dirangsang dengan cara yang tepat. MyDio hadir untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui pengalaman sensori yang menyenangkan. Melalui aktivitas sensori yang dirancang khusus oleh para ahli, MyDio membantu mengasah motorik, kecerdasan, dan perkembangan sosial emosional anak. Tidak hanya itu, momen ini juga mempererat hubungan antara orang tua dan anak, menciptakan kenangan indah dan penuh makna. Kami percaya, anak yang terstimulasi dengan baik akan tumbuh lebih optimal, membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, dan mencapai potensi penuhnya. Dengan bahan berkualitas dan aman, Playdio adalah pilihan tepat untuk mendukung harapan Anda melihat buah hati tumbuh dengan penuh sukacita. Kita akan mulai dari yang pertama dari Anonymous. Miss Dina, untuk keluarga yang mensupport keluarga lain, saya dan suami gaji UMR, mensupport orang tua secara finansial. Idealnya, pos alokasi keuangannya bagaimana ya? Baik, nah ini. Nah, jadi untuk yang memang mensupport keluarga ya, misalnya orang tua gitu ya. Nah, ini memang kalau dalam Islam itu termasuk ini ya, sedekah terbaik itu adalah kepada orang tua ya. Alhamdulillah nih buat siapa di sini mbaknya ya, apa bunda siapa nih? Ya ada namanya. Nah, ini untuk bunda yang mensupport keluarga nih, misalnya orang tua ya. Nah, itu berarti bunda sudah bersedekah terbaik gitu ya kepada orang tua. Mungkin orang tuanya sudah tidak bekerja ya. Nah, ini nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Dan sekarang juga banyak ya generasi sandwich ya sebutannya ya. Generasi sandwich itu yang apa menanggung kehidupan orang tuanya gitu ya. Nah, bagi kita gitu ya, alokasi keuangannya gimana nih? Nah, jadi untuk kebutuhan orang tua itu jadikan itu sebagai kebutuhan kita juga ya, kebutuhan tetap yang memang harus kita keluarkan tiap bulan. Nah, itu insya Allah ya kalau kita meyakini ya, meyakini bahwa Allah akan mengganti rezeki ya dari sedekah kita kepada orang tua ya sebagai bentuk birrul walidain, maka insya Allah kita yakin ya, yakin itu akan ada gantinya. Nah, pos alokasi keuangannya gimana nih tadi ya, jadikan itu bagian dari apa namanya spending yang utama juga gitu. Ya, jadi bukan sisa ya, bukan sisa. Jadi kalau sisa kan, wah nanti nggak cukup-cukup gitu ya, misalnya untuk orang tua. Nah, seperti itu sih. Jadi untuk orang tua, kemudian tadi ya kebutuhan hidup kita, walaupun UMR, pastinya nanti ada kebutuhan yang penting ya, yang harus kita dahulukan ya, kebutuhan dasar kita. Nah, terus bagaimana kita tidak bisa, misalnya asuransi ya nggak apa-apa, itu di skip dulu, karena itu kan bukan kebutuhan yang utama ya untuk kebutuhan dasar kita. Kemudian bagaimana dengan menabung? Nah, menabung cobalah dari sedikit dulu. Ya, misalnya oh belum bisa nih 10% dari pendapatan kami gitu ya. Maka cobalah misalnya 5% atau di bawah itu lagi gitu. Tapi kita ada menyisihkan. Karena memang untuk dana darurat ini kadang kita memang tidak terpikirkan ya, tapi itu sesuatu yang mungkin akan kita perlukan gitu ya di saat yang apa namanya eh kita 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 nggak mau ini ya, kita misalnya ada rusak tiba-tiba misalnya HP gitu ya atau laptop kita gitu ya untuk bekerja terus rusak kan berarti kan butuh biaya ya. Nah, ini sebenarnya pos dana darurat adalah untuk biaya-biaya yang di luar budgeting kita gitu ya. Nah, ini coba disesuaikan dengan mampu kita untuk menyisihkan gitu ya. Itu ya, Bun. Kita lanjutkan ke pertanyaannya Bunda Sofia. Miss Dina mau tanya, untuk pos untuk dana darurat idealnya berapa persen dari pendapatan ya? Dan untuk rekomendasi tabungan masa tua idealnya berapa? Oke, baik untuk dana darurat ya. Kalau dari rekomendasi ya, rekomendasi dari financial planner itu 3 sampai 6 bulan pengeluaran tuh. Ya, jadi misalnya pengeluaran kita nih tiap bulan itu 10 juta, maka sebenarnya dana darurat itu minimal 30 juta gitu ya. 30 juta sampai 60 juta lah gitu ya. Jadi kita alokasikan ya. Kalau belum mencapai itu maka coba kita penuhi gitu ya. Kenapa sih
kok bisa muncul 3 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi kalau di financial planner ini kita melihat bahwa kalau kita sebagai karyawan ya, sebagai karyawan kan kita nggak tahu ya, misalnya tiba-tiba kemudian ada efisiensi gitu. Kita lagi ini nih, lagi santer nih ya isu efisiensi sehingga akhirnya kemudian ada pemutusan hubungan kerja misalnya kayak gitu ya. Nah, kita asumsikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja itu kan kita harus penuhi ya, penuhi pendapatan, penuhi pengeluaran kita ya. Kan kita sudah tidak bergaji, sudah tidak punya pendapatan. Nah, maka kita harus penuhi itu kan pastinya. Nah, penuhi tiap bulannya. Selama 3 sampai 6 bulan itu diharapkan dia mendapatkan pekerjaan yang baru. Gitu. Ya, mudah-mudahan sih belum mencapai 6 bulan sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi itu idealnya 3 sampai 6 bulan gitu ya, Mbak Bunda Sofia ya. Kemudian rekomendasi tabungan masa tua. Nah, jadi untuk tabungan masa tua ini memang tadi kalau dari sisi porsi ya, itu kita menabung misalnya 10% dari pendapatan. Jadi kalau 10 juta maka 1 juta lah coba kita sisihkan. Nah, ini bisa di mana saja. Nah, ini Bunda mungkin mungkin bisa bisa investasi ya, bisa investasi di dana pensiun misalnya, ya dana pensiun lembaga keuangan, DPLK misalnya, melalui lembaga keuangan ya. Kemudian bisa juga misalnya investasi dalam bentuk aset, ya aset atau instrumen keuangan. Nah, tapi ini memang harus harus paham ya kalau instrumen keuangan itu. Jadi karena lebih beresiko. Nah, coba misalnya di dalam bentuk apa namanya aset ya. Masa tua itu banyak juga yang dia beli aset dalam bentuk apa namanya bahan apa namanya bangunan gitu ya, kos-kosan misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi ini ya, apa namanya pendapatan nanti ketika kita sudah tidak bekerja. Nah, mungkin ini tabungan tadi ya, idealnya tadi 10% dulu ya minimal dari tiap bulan coba kita sisihkan. Oke, mungkin itu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Anonymous. Assalamualaikum Miss, bagaimana kalau investasi emas tapi belinya dengan cicil nih Miss? Tadi kan Oh iya. emasnya apa? Dialokasikan 10%, tapi 10%-nya misalnya dicicil untuk mencapai target tertentu itu bagaimana Miss? Baik, memang di lembaga-lembaga keuangan kan sekarang ada ya, termasuk Pegadaian juga ya, Pegadaian Syariah juga ada tuh investasi emas dengan cara cicil. Nah, itu apakah boleh? Nah, kalau dari dari fatwanya, fatwa DSN MUI gitu ya, untuk cicil emas ini ditentukan dulu gitu ya, ditentukan dulu harga harga emasnya gitu ya. Harga emasnya kalau memang dealnya di hari ini gitu ya, di hari ini maka kita nanti akan mencicil berapa berapa gitu ya. Misalnya oh harga emasnya misalnya 2 juta nih. 2 juta yang kita ingin beli pada hari ini. Nah, kemudian dia melakukan cicilan ya tiap bulannya ya misalnya 500 ribu, 500 ribu ya atau 200 ribu, 200 ribu. Nah, itu diperbolehkan. Jadi sebenarnya lihat dari ininya ya, dari kapan kita apa namanya akadnya itu terjadi maka disitulah ditentukan harganya. Ya, jadi insya Allah sih kalau untuk di lembaga keuangan syariah ya misalnya di bank syariah atau di pegadaian syariah itu sudah mengikuti fatwa ya fatwa dari DSN MUI. Jadi bunda-bunda tinggal mengikuti saja gitu ya apa namanya secara teknisnya. Bunda Azalia, untuk tips melunasi KPR lebih cepat, lalu investasi LM-nya apakah masih relate di zaman sekarang mungkin ya, Miss? Itu Jan Mm-mm. sekarang. Di mana harganya sudah tinggi, kemudian apakah investasi emas berupa perhiasan juga termasuk yang logis? Oh ya baik. Nah, tips melunasi KPR lebih cepat ya. Jadi tadi ya, kalau kita ingin melunasi hutang, memang kita harus itu kan berarti menjadi target kita ya. Menjadi target kita untuk melunasinya kira-kira mau kapan gitu ya. Nah, berarti kita harus menabung gitu. Ya, kita harus menabung apa namanya untuk bagaimana kita bisa melunasi KPR itu lebih cepat. Ya, contohnya apa? Misalnya menabung itu kalau di rekening, rekening tabungan, deposito itu masih bisa tuh dicairin kalau kita butuh ya, ya nggak? Nah, jadi memang apa namanya menabungnya itu yang
sulit gitu ya untuk kemudian kita cairkan. Ya, misalnya apakah tabungan rencana atau sukuk misalnya ya. Sukuk itu sebenarnya aman juga ya teman-teman ya. Sukuk itu obligasi syariah itu tapi jangka waktunya 3 tahun. Ya. Jadi apa namanya bagi hasilnya lebih tinggi dibanding kalau kita simpan di deposito. Atau dalam bentuk LM itu masih bisa ya, masih bisa untuk kemudian menabung ya. Tapi tadi ya ketika kita butuh banget memang akhirnya bisa kita cairin ya karena sifatnya liquid ya kalau emas itu. Nah, apakah investasi LM ini masih relate di zaman sekarang di mana harganya sudah tinggi? Nah, ini sebenarnya tadi ya artinya mau beli emas kapanpun sebenarnya kalau itu apa namanya kita niatkan memang untuk menabung nggak ada masalah sih Bun ya. Mau kapan aja gitu. Memang memang saat ini emas lagi naik gitu. Kita nggak tahu ya besok-besok mungkin turun gitu kan. Nah, jadi ketika kita memang ada dananya ya silahkan untuk kemudian bisa investasi di situ. Sebenarnya investasi LM ini juga bisa sebagai bentuk dana darurat. Jadi dana darurat yang tadi yang 3 sampai 6 bulan itu bunda-bunda bisa simpan di beberapa tempat, misalnya di deposito kah gitu ya, kemudian di LM ya, itu kan mudah ya untuk dicairkan ketika kita butuh sewaktu-waktu maka itu bisa kemudian cepat dicairkan. Terus apakah investasi emas berupa perhiasan termasuk investasi yang logis? Nah, memang kalau dari sisi harga ya ketika kita jual lagi untuk perhiasan itu akan agak jatuh ya harganya dibanding LM. Tapi karena kan kita memang tadi ya perhiasan itu untuk dipakai atau tidak gitu. Ya biasanya kalau kalau kita bunda-bunda kan kadang senang gitu ya untuk memakai gitu. Nah itu silahkan gitu ya. Dan itu diperbolehkan bolehkan sih dalam Islam artinya kita memakai perhiasan. Ya malah kalau dipakai itu tidak tidak masuk sebagai apa namanya untuk dibayarkan zakatnya gitu. Tapi kalau misalnya tidak dipakai, nah itu nanti ketika sudah mencapai 85 gram emas ya perhiasan maka itu harus dibayar apa zakatnya ya zakat malnya. Nah itu ya memang baiknya perbanyak kalau mau investasi emas di LM saja gitu dibanding di perhiasan. Yang terakhir ya, Miss, dari Mm-mm. Bunda Citra nih, mungkin pengalaman pribadi belinya di mana? Mungkin boleh di-sharing Oh nih, untuk Miss, yang tabungan LM terpercaya. pengalaman pribadi Ya, beli di mana ya? Oh ya untuk tabungan LM saya pernah sih di Pegadaian Syariah pernah ya beli kemudian pernah juga beli di eh, memang kalau LM itu ada beberapa agent ya, misalnya agent apa yang terpercaya ya gitu ya, yang menjual LM dari Antam dan sebagainya itu coba dicek aja sih sebenarnya kalau memang itu dipercaya dia sebagai agent yang apa namanya amanah ya dan sebagainya, coba itu boleh kok boleh dicoba gitu ya. Saya pernah juga membeli LM di ya agent ya karena kebetulan itu teman saya gitu. Jadi dipercaya lah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi oke. kalau untuk LM pastikan aja pastikan sertifikatnya ya dan masnya itu percaya kalau memang mau di lembaga keuangan yang terpercaya ya mungkin di Pegadaian Syariah atau di bank kayak di bank syariah. Ini itu. Berarti kembali lagi ke pilihan ayah bunda nih yang terpercayanya di mana. Kalau Ya, misalnya memang betul. kebutuhannya mau dipakai, berarti bisa nih menggunakan perhiasan. Tetapi jika niatnya memang untuk investasi, berarti balik lagi ke logam mulia gitu ya, Miss. Ya, ya supaya harganya nggak jatuh ya Nggak kalau jatuh untuk ya. perhiasan ya. Oke, baik untuk pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab semua, Miss. Alhamdulillah beralamin. Ternyata banyak juga nih yang Hmm. bertanya pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita memasuki sesi penutup dengan berfoto, mungkin dari Miss Dina ada closing statement untuk pada malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bunda-bunda dan saya pun apa masih terus belajar kok gitu ya untuk apa lebih baik lagi dalam mengelola keuangan. Jadi intinya sih sebenarnya kita harus disiplin ya, disiplin kemudian tadi tidak boros ya dan juga
beli sesuatu yang memang kita butuhkan. Sebenarnya itu disiplinnya di situ gitu ya. Karena kalau enggak maka aduh pasti berantakan deh, pasti bocor sana sini ya. Termasuk juga terkait dengan pinjaman ya. Jadi itu saya wanti-wanti banget gitu ya karena banyak sekali ya kasus di masyarakat kita yang terkena pinjol ya, kemudian gali lubang tutup lubang dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar gitu ya dari itu dan tidak memudahkan tadi ya, tidak memudahkan untuk berhutang. Si berhutang itu sesuatu yang urgent, yang penting ya. Dan selalu komunikasikan dengan suami itu ya terkait dengan Oke. keuangan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Dina atas closing statementnya pada malam hari ini.